Halo Impression. Apa kabarnya kalian semua? Betul, ketemu lagi sama kita berdua. Semoga kalian semua sehat ya di rumah. Hari ini kita mau ngapain, Rel? Kita mau bahas event yang kemarin udah kita selenggarakan. Betul, apa tuh? Kita buat acaranya Impression. Tanggal 2 Mei kemarin ada acara bertepatan sama Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Jadi semua Impression bisa banget bersuara tentang pendidikan di Indonesia. Apa sih yang perlu diperbaiki sebenarnya? Gitu ya. Ya, mereka kan kayak punya apa gitu yang pengen Tuh, berdasarkan pengalamannya juga. Mungkin ada yang ya banyak lah, nanti kita akan bahas ya satu-satu. Nah, kita sekarang mau nge-react jawaban-jawaban yang udah ada dari Impression semua. Nanti kita akan pilih di akhir video siapa yang akan menjadi favorit dan akan dapat hadiah. Menarik, lumayan buat jajan. Lumayan ya buat beli boba. Yoi. Dapat 3. Kalau promo bisa 4 ya? Sekarang mahal 1. 1 dulu. Oke, pertama ada siapa, Rel? Pertama ada dari akun Stella CDR. Ya, dia ngebahas kalau sistem yang masih menganggap nilai itu mutlak jadi tolak ukur kesuksesan. Oh, benar. Nah, jadi nggak heran banyak banget siswa yang berjuang mati-matian buat dapat nilai yang bagus, cuma nilainya. Jadi mereka tanpa ada proses yang besar, jadi mereka nyoba untuk nyogok buat dapat nilai tinggi. Iya, bahkan sering banget itu. Gua kenal tuh sama teman-teman yang ngebaik-baikin guru gitu ya, dikasih kopi kadang UTS depan biar dapat nilainya tinggi ada gitu. gorengan juga tuh pernah. Nah, nilai baik memang penting untuk melihat kemampuan nilai pemahaman. Baik sebenarnya penting sih untuk penting juga. Tapi nilai bukan hal yang menjadi faktor mutlak untuk menentukan kesuksesan katanya. Masih ada faktor attitude atau hal lain yang juga bisa jadi pertimbangan. Menurut akun Stella CDR. Menurut gue sih ya, Rel. Menurut gue karena emang sistem pendidikan di Indonesia saat ini tolak ukurnya tuh emang dari nilai. Emang tolak ukurnya dari nilai. Dan beberapa guru bahkan ada yang membangga-banggakan nilai gitu. Apalagi ada yang kayak kalau nilai lu di bawah KKM tuh udah masa depan lu nggak ada lah bahkan gitu ya. Bahkan ada yang kayak gitu ya, banyak banget. Itu enggak, itu oknum aja. Mungkin nggak semua guru kayak gitu. Dan gimana sih kalau menurut gue ya, murid-murid ya sebenarnya bisa ngatasin dengan cara nggak, ya karena tahu sebenarnya potensi kita mungkin nggak di situ, bisa aja di yang lain kita kembangkan gitu. Jadi nggak perlu mati-matian buat dapetin nilai. Walaupun nilai jadi patokan, tapi lu bisa juga buat kembangin yang emang lu fokus di passion lu juga ya. Betul, itu betul banget. Emang passion di MTK lu kurang, nilai lu jelek, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dibawa pikiran. Mau guru nganggep lu apa segala macam, bodo amat. Passion lu olahraga, ya udah di olahraga, difokusi. Ini lu gali lagi ya. Jadi perspektif masing-masing aja ya. Walaupun ada stigma kayak gitu, bisa juga kita tepis lah ya. Bisa kita kurangi lah dampaknya gitu ya. Oke, sip. Selanjutnya dari akun Abi Aldrian Aldian Rafdi. Astaga, mohon maaf ya Abi ya. Maaf nih. Dia bilang kalau sekolah harus lebih suportif lagi ke siswanya supaya bisa lebih kreatif dan pada akhirnya bisa membanggakan sekolah juga. Setuju banget nih. Bener banget nih. Suportif. Sekolah kan emang wadahnya untuk belajar ya, untuk siswa belajar, mengembangkan diri, potensinya. Dan sebenarnya sekolah mungkin dia merasa sekolahnya kurang suportif, Rel. Mungkin ya dari komentarnya. Iya sih, dia bilang. Menurut lo gimana? Beberapa sekolah ya mungkin dia nganggapnya kayak kurang gitu kan. Tapi beberapa sekolah juga ada yang kayak ngasih lahan banget gitu loh buat betul. Ada kreatif. Banyak juga dari cara sekolah juga banyak, dari eskul, banyak eskul yang bisa bikin kita betul, kreatif. Eskulnya kadang gue nggak kehabis pikir ada eskul yang kayak di sekolah gue astaga nggak ada gitu, misalkan ada ya eskul drama gitu misalkan, atau eskul aneh yang kayak hiking suka banget pecinta alam benar. Itu asik banget, itu sangat suportif ya buat murid-murid sebenarnya. Mungkin dari sekolahnya si Abi ini kurang suportif. Mungkin juga ada guru-guru yang misalkan kita mau ekskul nih, Rel. Tapi banyak tugas, kita harus ngerjain tugas kelas yang matematika, misalkan matematika, IPA atau yang lainnya, pokoknya kita jadi harus kerjain tugas, jadi kita nggak bisa ekskul. Walaupun ada tapi jadi nggak maksimal ya. Iya betul, nggak maksimal. Kita bisa ikut tapi ya ikut-ikut doang gitu jadinya. Cuma sekedar ada. Lomba juga susah, mau latihan segala macam mungkin gitu. Mungkin Indonesia perlu sekolah-sekolah yang lebih suportif lagi sama murid. Iya benar. Terlebih di luar pelajaran biasa gitu ya. Pelajaran
Eskul bukan cuma jadi ada ya. Betul. Maksimalin juga. Maksimalin. Mungkin gitu sarannya kali bahkan ya. bisa mungkin diadu per sekolah sampai tingkat nasional sampai internasional, bahkan bisa nanti dibawa ke timnas segala macam ya. Mungkin sparring bukan cuma olahraga doang mungkin ya. Sparring gitu ya sama sekolah-sekolah lain. Itu juga tuh. Oke, lanjut. Next dari Gaby Alexis. Oke. Apa tuh? Dia bilang kaos kaki kenapa mesti panjang? Ya, kenapa kaos kaki mesti panjang? Beberapa sekolah emang harus ya. Harus beberapa sekolah emang kaki gitu ya. Iya betul. Kadang ada sebenarnya gue juga kadang kan emang ada tren anak-anak yang kaos kaki di bawah mata kaki gitu loh. Iya, kayak yang sepatunya udah bagus. Betul, sepatunya udah bagus. Gak cocok kalau dikasih kaos kaki ada logo sekolahnya lagi kadang gitu. Suka gak cocok sama yang panjang gitu. Jadi mungkin dia maunya pendek. Mungkin gitu. Dan sebenarnya emang gak ngaruh sih ya sama pendidikan. Sebenarnya gak ngaruh. Tapi ada loh sekolah yang dia punya budaya anak-anaknya tuh kaos kaki panjang semua. Iya? Dan mereka kayak bangga dan kayak keren gitu emang jadi identitas sekolahnya kayak anim Jepang gitu kali. Karena bener-bener Jepang gitu ya. Dia terinspirasi anim. Rock terus kaos kaki panjang. Kayak mereka juga karena semuanya gitu jadi seneng. Oh gitu. Ada juga. Asik banget juga tuh. Boleh tuh berarti. Itu berarti mungkin nggak semuanya. Mungkin ada yang suka didisiplinkan dengan kaos kaki panjang karena mungkin panjangnya ini berarti selutut, sebetis. Kan ada juga yang cuma surat. Mungkin kamu daripada bilang kaos kaki pendekin Bu gitu. Mendingan bilang kaos kaki yang panjangin Bu sampai sebetis. Semuanya kalau betul, biar kayak anime Jepang. Udah cewek-cewek cakep juga. Jangan-jangan gara-gara kaos kaki. Gemes juga. Oke. Gitu ya. Setuju sih sebenarnya. Setuju juga sih. Next nih, kita ada dari akun FLN PTR CIA. Ya, mungkin Valen Patricia mungkin ya. Kita panggil Cia aja kali ya. Oke, Cia aja. Oke. Dia komennya banyak sekali ya. Komennya panjang banget. Panjang banget. Makasih untuk partisipasi kamu untuk pendidikan Indonesia. Betul. Ya, kita udah rangkumin ya. Dari komentarnya si Cia ini ada banyak banget ini. Intinya tuh dia concern banget ke kesejahteraan guru di Indonesia. Betul, khususnya guru-guru honorer, apalagi mungkin beberapa guru di Indonesia, di daerah-daerah Indonesia mungkin yang gajinya mungkin belum cukup gitu. Bahkan lebih pun enggak, bahkan cukup pun enggak gitu. Jadi mereka bahkan buat hidup sehari pun kurang gitu. Masih susah benar ya. Apalagi mereka mungkin karena itu juga kurang fokus dalam mengajar, kurang bisa berinovasi karena bahkan untuk makan sehari-hari pun kira-kira nggak tercukupi dengan baik gitu ya. Karena emang mereka kurang dalam kualitas disejahterakan gitu. Jadi kayak ngerasa kurang maksimal mungkin ya jadinya karena dengan kayak gitu. Mungkin itu yang betul. Bahkan opininya si Cia ini dia beropini kalau misalkan guru-guru yang ngasih tugas banyak, guru-guru yang ngasih deadline-nya cepet-cepet itu salah satu bentuk bahwa guru-guru tuh kasih kode lah sekitarnya ke anak-anak kalau kalian tuh bisa lo bersuara untuk kami juga gitu sebagai guru-guru. Bisa bantu kami juga supaya pendidikan di Indonesia semakin baik dan khususnya untuk guru-guru apalagi yang honorer ini untuk dibiayai lebih baik gitu. Iya. Nah kalau misalkan menurut kita ya kalau kebutuhan guru itu terpenuhi semakin makmur maka kan sejalan berbanding lurus sama kualitas mereka akan makin baik ya. Betul. Iya setuju banget sih. Kayaknya kalau misalkan guru-guru kebutuhannya tercukupi, mereka bakal bisa lebih fokus lagi nggak sih untuk berinovasi dalam cara mengajar, dalam cara mereka bisa ngajar itu lebih menarik lagi nggak sih? Iya, benar. Betul sih, itu setuju banget. Udah cukup gitu di kehidupannya dia udah ngerasa, wah nih di sini bisa bikin gue cukup nih, bisa bikin gue hidup cukup layak lah, nyaman gitu. Ya makanya jadi lebih maksimal mungkin di kerjaannya. Jadi setuju banget sih sama pendapatnya Cia ini. Oke, next. Ada siapa? Kita ada dari akun JP Tungadi. Tungadi. Dia ada komen banyak lagi nih. Ada banyak lagi Pen. Ada. Panjang banget. Panjang nih, lebih ke panjang. Kita udah baca semuanya dan kita udah ngerangkum beberapa poin. Ada berapa poin? Dia ada 3 poin utama yang diangkat. Nah, jadi gue bacain ya. Poin yang pertama itu dia ngangkat kalau dia ngerasa ada nggak meratanya, nggak adilnya akses pendidikan ke penjuru Nusantara. Dari segi infrastruktur maupun juga tenaga pendidik. Kayak internet gitu kali ya. Nah, itu juga mungkin bisa gitu kan. Dan juga dia kedua ada ngangkat kualitas tenaga pendidikan yang cukup rendah. Dia ngerasa seperti itu. Ini guru berarti ya? Ya, tenaga pendidik. Dan yang ketiga, yang terakhir dia ngerasa bahwa pendidikan Indonesia tuh masih terpaku banget pada textbook. Jadi
kayak nggak memantik imajinasi, kayak masih bener baku pada buku banget gitu kali ya, lebih ke teori-teori atau materi-materi Mungkin yang ngafal-ngafal gitu kali ya. Dia kan kayak gitu. kayak berapa planet atas surya gitu kan, Ya kayak alat mungkin. alat reproduksi. Iya, oke. Kita bahas dari Gitu, yang oke. poin pertama dulu ya. Yang paling pertama. Poin pertama itu adalah nggak meratanya akses pendidikan di Nusantara. Betul. Dari mungkin gedung ya, dari infrastrukturnya, Kita dari juga, mungkin sekarang juga karena pandemi harus dari rumah masing-masing, guru-guru juga dari infrastruktur dari internetnya. Harus online ya harus kan, online. sedangkan di nggak banyak, kalau selain di kota banyak juga loh yang nggak dapet internet, bahkan harus naik gunung untuk dapat betul banget. internet. Itu kayak di berita-berita ada juga kalau ada anak murid yang harus naik ke gunung untuk dapat sinyal. Itu dia. Karena susahnya banget sinyal di situ. Dan bahkan kalau nggak salah dengar ada guru yang datengin ke rumah muridnya masing-masing, betul. Itu dia harus datengin karena murid-muridnya tuh nggak punya gawai, nggak punya HP, betul. Jadi dia harus samperin ke rumah satu-satu dan ngajar beberapa menit doang gitu. Itu dia tuh yang perlu jadi perhatian khusus ya, betul. Kayak nggak merata banget gitu. Dari tenaga pendidiknya juga kayak jadinya terlalu kebebanan mungkin ya, karena kurang terbantu. Nah mungkin kalau ngomongin kayak gini kita enaknya sama narasumbernya langsung kali ya, sama yang benar-benar praktisinya, yang betul, ada terjun di sana, yang ya, kita sudah terhubung sama salah satu guru di daerah NTB betul, di NTB betul. Kita sudah mewawancari beliau. Oke, boleh langsung duplikan ya. Ada komentar dari salah satu teman kita di komen impresi. Kita mau nanyain juga Sir ke Sir, gimana sih pendapat Sir tentang pembangunan infrastruktur dan pendidikan di Indonesia nih Sir? Yang kita tahu kan kelihatannya kalau pembangunan infrastruktur itu kayak kurang merata gitu. Nah itu apakah benar? Dan gimana sih yang sebenarnya terjadi di lapangan gitu Sir di sana? Apakah benar enggak merata itu atau sebenarnya sudah cukup gitu? Pembangunan infrastruktur ya. Pertama, saya pernah baca satu artikel yang mana itu yang bilang itu Ibu Sri Mulyani. Pemerintah itu terus membangun infrastruktur secara masif guna menggenjot pertumbuhan ekonomi. Mungkin sudah banyak yang menikmati fasilitas mobilitas seperti jalan tol, lalu mal-mal, dan sebagainya. Tapi untuk pembangunan infrastruktur secara merata, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, itu gap-nya terlalu jauh. Sebenarnya, sebagai negara demokratis, kita itu lebih diuntungkan sebagai warga negara Indonesia. Kenapa? Karena hal ini memberi ruang kepada kita untuk dari semua kalangan, semua pihak, golongan masyarakat, untuk memberi masukan demi menciptakan kesejahteraan, institusi yang baik, ketegasan hukum, hingga birokrasi yang bersih, efisien, dan transparan. Maksudnya dari pernyataan saya yang tadi itu adalah kita dalam mengambil keputusan harus melibatkan atau mendiskusikan pemimpin-pemimpin daerah seperti stakeholder di tempat itu misalnya. Sebagai contoh, ada suatu kebijakan dari pemerintah pusat. Kebijakan dari pemerintah pusat itu ingin membangun sebuah infrastruktur di Indonesia Tengah dan Timur. Tapi itu tidak serta-merta langsung ditunjuk pada langsung bangun infrastruktur itu. Tidak bisa. Jadi harus melibatkan pemimpin daerah setempat. Kenapa? Karena setiap daerah di Indonesia adalah mempunyai otonomi daerahnya tersendiri. Misalnya untuk di daerah Aceh mempunyai otonomi daerah sendiri, untuk Sumatera Barat mempunyai otonomi daerah sendiri. Begitupun dengan Nusa Tenggara Timur. Dia mempunyai otonomi daerah sendiri. Jadi kalau misalnya ingin membangun infrastruktur, harus melibatkan stakeholder setempat dari pemerintahan daerah itu. Contoh lain dari pembangunan mall, rumah singgah, atau hotel, saya memberi contoh real apa yang saya alami di sini, yaitu di Kabupaten ND. Setiap pembangunan itu di Kabupaten ND ini
tidak merata. Kenapa? Karena mayoritas dari tanah-tanah yang ada di Kabupaten ND merupakan tanah adat. Tanah adat untuk bisa membangun infrastruktur harus melibatkan ketua adat. Kalau sudah melibatkan ketua adat, otomatis harus membuat serangkaian ritual adat. Maka dari itu, untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Indi menumpuk paling banyak di Kota ND. Kabupaten ND dengan Kota ND itu hal yang berbeda. Memang Kota ND itu ada di Kabupaten ND, tapi ibu kota Kabupaten ND adalah ND, Kota ND. Jadi Kota ND itu sangat padat, bukan berarti Kabupaten ND itu sudah sempit, sudah kehabisan lahan. Ada, hanya saja semuanya itu ada aturan yang mengatur. Tidak serta-merta kita mau bangun infrastruktur. Dan juga kalau ingin membangun sesuatu, kita harus memperhatikan kontur daerah itu. Kebanyakan tanah di Kabupaten ND ini, tanahnya tanah bergerak, artinya tanahnya itu bergeser. Jadi cocok atau tidaknya untuk membangun sesuatu, itu harus dilihat juga dari kontur daerahnya. Apakah daerahnya itu rawan longsor, apakah daerah itu rawan gunung api meletus, apakah daerah itu mungkin ada potensi tsunami-nya, begitu. Jadi semuanya itu harus dipikirkan, dan pemerintah pusat itu harus mendiskusikan kepada pemerintah daerah sebagai yang punya wewenang otonomi daerah, begitu. Jadi sebenarnya bukannya pembangunan tidak merata, tapi karena memang daerah di Indonesia ini berbeda-beda, dan juga Indonesia mempunyai otonomi daerah. Tidak serta-merta diseragamkan. Apalagi kita negara demokratis, segala sesuatu ada forum diskusinya. Dari muridnya udah tuh kendalanya, Sar. Terus dari orang tua juga. Terus kalau tenaga pendidiknya di sana tuh gimana sih, Sar, menurut Sar? Kayak apa udah baik atau masih kurang gitu, Sar? Terus kaitannya dengan pendidik itu, tenaga pendidik diasumsikan sebagai kunci dalam proses belajar mengajar tuh menurut Sar gimana ya kira-kira? Oke. Pendapat Sar. Sejauh pandangan saya dan pengalaman saya, kan saya bercerita, saya pernah 1 tahun tinggal di Flores Timur pada tahun 2015 ke 2016 sebagai anak SM3T di Flores Timur. Lalu saya baru bekerja di Tangerang, lalu saya kembali lagi ke ND dari 2019 sampai saya Zoom di sini. Berarti saya sudah ada 2 tempat, yaitu Flores Timur dan ND. Saya sudah merantau di daratan Flores ini. Menurut pandangan saya dan sejauh pengalaman saya, untuk tenaga pendidikan, menurut saya di sini sudah baik. Kenapa? Karena tingkat pendidikan dari tiap-tiap guru itu bervariasi. Ada yang pendidikan S1, ada yang pendidikan S2, ada yang pendidikan S3, ada yang menjabat sebagai guru, ada yang menjabat sebagai kepala sekolah, atau bahkan menjabat sebagai pengawas tingkat provinsi. Jadi kalau menurut saya, kalau dilihat dari kacamata apa namanya ya, kacamata pemerataan pendidikan, tidak jomplangnya jauh. Untuk yang S1, S2 di sini cukup banyak menurut saya, karena kesadaran akan pendidikan di sini juga ada dan juga tinggi, tapi persentasenya itu tidak 100%. Setidaknya ada. Kita bahas ya, betul, sama wawancara dengan Sir Ronald. Betul, udah aktual banget deh. Kita bahas tentang terima kasih semuanya. untuk Sir Ronald juga ya. Nah, sekarang ada satu poin lagi nih dari JP Tungadi. Dia ada bahas yang poin terakhir, yaitu masih terlalu terpaku pada textbook. Betul. Jadi bikin imajinasi murid. Kalau menurut gua tentang ini, pendidikan di Indonesia itu selama ini masih lost. Gimana tuh? Bukan lost hilang, bukan, maksudnya lots lower. Iya, betul. Pendidikan yang masih kurang lebih itu menghafal gitu. Jadi murid-murid disuruh ngafal untuk nanti ngejawab misalkan siapa nama presiden, padahal presiden ganti 5 tahun sekali. Betul, yang kurang lebih gitu. Ya gampangnya itu hafalan lah. Ini sepengetahuan gue aja ya. Dan sekarang kurang lebih sama Pak Menteri kita yang baru, Nadiem Makarim, itu mau diubah. Jadi bukan cuma lots, tapi kita belajar sekarang adalah HOTS gitu. Dan apa tuh HOTS? Nah, HOTS itu dia
sistem pendidikan yang muridnya itu bukan ngafal, tapi lebih bernalar, lebih berpikir secara menyelesaikan masalah gitu. Jadi dia berpikirnya secara kreatif gitu, bukan cuma berpaku pada textbooks. Yang kayak JP Tung bilang ini ya, JP jadi nggak yang kayak gitu ya. lagi. Dan semoga ini bisa berjalan dengan lancar semuanya, bisa merata ke seluruh Indonesia bahwa kita nggak belajar lot lagi, kita nggak ngafal-ngafal lagi, bisa kita belajar bernalar dan berpikir kreatif dan bebas sih, lebih bebas berpikir. Berarti udah dijalanin ya? Betul. Sama Menteri Pendidikan. Betul. Dan dengan tidak adanya UN itu sebenarnya juga salah satu bentuk perubahan gitu. Dan sekarang adanya asesmen karakter dan ada portofolio juga. Nah itu sih salah satunya yang udah berubah. Semoga ke depan semakin baik ya. Betul. Semangat. Kita ada next ada siapa lagi? Dari akun Michael Jospin. Oke. Michael_Jospin. Cukup banyak ya kalian impression banyak juga. Luar biasa. Komentar-komentar untuk pendidikan Indonesia. Thank you ya udah peduli dan mau ikut acara kita. Dia ada bahas kalau guru itu sukanya ngajar yang murid yang pinter-pinter doang katanya. Oh, pilih kasih dia banget gitu ya. Ketika ada murid yang kurang pinter, kurang dilayanin, kurang diperhatiin mungkin ya. Iya mungkin gitu ya. Dan cuma murid yang pinter-pinter doang gitu dia ngerasanya. Terus dia juga bilang kalau adanya intoleransi. Dia juga ngerasa harus ada diperbaiki. Dari juga cuma melulu tentang perbedaan suku, ras dan agama katanya. Oh gitu. Nah dia bilang kita harus ngikutin apa yang guru itu percaya katanya. Wow. Ini sih menurut gue sih cukup banyak ya di Indonesia yang terjadi kayak gini. Iya banyak ya? Khususnya gue juga ada beberapa dengar teman-teman gue juga mungkin ada yang merasakan kayak gitu. Khususnya di yang intoleransi. Intoleransi kayak gimana sih? Intoleransi maksudnya kan di Indonesia sih sangat beragam ya, suku bangsanya tuh banyak banget betul ya kan, ras agama banyak banget ya pokoknya. Dan mereka mungkin berkumpul dalam satu sekolah yang sama, tapi ketika si pengajar itu mempercayai A, jadi murid-murid yang percaya B dan C dan D bahkan harus disuruh ikut A. Jadi ikut A. Kurang lebih kayak gitu. Jadi banyak banget sih guru-guru yang kayak gitu. Dan ini oknum sih ya, nggak semuanya. Tapi gue merasa bahwa ada beberapa cerita teman-teman gue dari berbeda sekolah, dari berbagai sekolah yang kayak gitu. Nah, untuk yang pinter dan yang bodoh ini juga ada sih kayaknya. Jadi guru-guru yang mungkin lebih nyaman saat ngajar murid-murid yang pintar gitu. Di kelas gue juga pernah ada. Jadi kayak emang dia tuh lebih fokus ke yang pintar-pintar. Tapi dia juga pernah ada satu masa dia mau nyoba ngajarin yang maaf mungkin kurang pintar. Dia juga mungkin pernah agak nyoba, lama nerimanya. tapi pas diajarin gitu. Agak lama. Betul. Jadi pas dia diajarin udah coba digembleng terus-terusan masih belum bisa nangkep. Jadi mungkin guru jadi kefokusnya ke yang pintar. Biar juga yang pintar bisa ngajarin temennya. Oh iya benar. Gitu. Benar banget sih. Mungkin kayak gitu kali ya. Gua ada pernah baca juga sih sebenarnya kayak ini gue juga lupa sih baca dari mana, tapi gue tahu kayak mungkin kapasitas guru di Indonesia tuh kayaknya udah berlebihan. Karena satu guru sekarang tuh mungkin ngajar bisa sampai 30 sampai 40 siswa satu kelas. Betul kan 40. Jadi kayak gurunya mungkin gimana ya? Kebingungan juga gitu untuk ngajarin murid-muridnya. Jadi 1:40 gitu, banyak banget. Mungkin guru juga bisa satu kelas tuh mampunya 20, 15 siswa. Jadi semuanya lebih terangkul gitu. Bener. Mungkin kedepannya bisa kayak gitu kali ya. Iya, mungkin karena itu juga tuh. Jadi ya ada yang ngerasa yang kurang pintar jadi kurang dirangkul. Sebenarnya mungkin udah pengen dirangkul, tapi kurang bisa aja karena kebanyakan dan waktu juga ngejar materi, kurikulum kan juga cepet-cepet istirahat kan kita. Nah, itu juga. Mungkin kayak gitu. Ya, okay. Nah, mungkin jadi sarannya setuju banget sih. Kuantitasnya dikurangin. Iya betul, dikurangin waktunya juga. Guru ngajar sampai 40 gitu mungkin ya. Oke, next ada siapa? Next ada dari akun namanya Yohanes_Vino. Yohanes_Vino. Dia beropini kalau sekolah kebanyakan ngajar teori dan nggak ngasih tahu betapa kejamnya dunia di luar. Wow, waduh, memang kejam sih dunia luar itu yang diajarkan memang. Dia juga bilang nggak usah kebanyakan teori, karena pas praktek nangis nggak bisa. Ini anak-anak yang suka ujian-ujian praktik yang dagang. Kayaknya dia udah kena ininya banget nih. Betul, dia udah suka nyata. banget. Betul. Udah. Oke. Dia bilang jangan yang kayak gitu doang, biar nggak cuma mikir doang dan nggak bisa ngelakuin. Biar akhirnya kalau keluar dari sekolah juga nggak kelabakan gitu ya saat prakteknya gitu. Oke. Dan dia juga bilang kalau nggak usah ada pembedaan murid dari kastanya, yang pintar dan yang bodoh.
Seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Oh iya, kayak yang sebelumnya ya. Nah, berarti itu pendapatnya dia. Pendapatnya kayak gitu. Kalau yang masalah pintar bodoh kan kita udah bahas ya. Betul. Mungkin kayak yang tadi kayak gitu. Nah, kalau yang sekolah kebanyakan ngajar teori, nggak ngasih tahu kejamnya dunia luar tuh gimana tuh? Menurut gue sih kayak gimana ya? Sekolah tuh kayaknya memang menurut gue pribadi dari SD, SMP sampai SMA dan sederajat, mereka emang lebih mengajarkan kita tentang karakter, ya kan, lebih mendidik kita ke pola pikir seperti itu. Jadi kalau praktek ya mungkin ada tapi nggak terlalu banyak gitu. Khususnya kecuali mungkin SMK. Oh iya, mungkin SMK kan sekolah menengah kejuruan ya kan. Mereka juga dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja. Jadi bahkan porsi untuk prakteknya sesuai jurusannya masing-masing, animasi, akuntansi, multimedia gitu lebih banyak. Betul kan? Jadi mungkin sekolah-sekolah SMA gitu ya kurang mungkin dalam mungkin bukan teorinya. Salah dari sekolahnya, emang sekolahnya tujuan dari SD, SMP, SMA ya buat karakter mungkin ya. Mungkin buat bukan ke dunia kerja. Mungkin kalau lu pengen nyari yang kayak gitu, Bro, yang pengen ke langsung dunia kerja yang realitanya, ya mungkin SMK. Mungkin lu pilihannya ada SMK. Di sana kan lu diajarin buat gimana cara langsung ke dunia kerja kan. Mungkin kayak gitu. Oke, next ada dari akun C.co 26. Oke. C.co. Oke, apa nih? Dia bilang itu dia nggak mau bahas yang ribet-ribet. Dia pengen yang simpel aja. Dia ngerasa kayak balik lagi ke tanggung jawab masing-masing pribadi, kayak baik dari guru ataupun juga murid atau siswa. Biar punya kesadaran buat menghargai satu sama lain. Dia bilang gitu. Oh, jadi dari muridnya sendiri gitu. Dia bilang nggak usah bahas kayak fasilitas lah, gaji lah, guru lah, nggak usah lah. Infrastruktur segala macam. Dia pengen kayak lebih ada tanggung jawab buat menghargai. Dari tadi sih kita bahasnya emang dari sisi guru, dari infrastruktur sekolah pendidikan, dan kita lupa kalau misalkan di muridnya pun harus saling menghargai, saling menghormati, betul. Dari gurunya, betul, dari manusianya. Betul. Kalau misalkan kemarin kayak kita lihat ada berita juga kayak murid mukul gurunya gitu kan, ada kan yang gurunya dipukulin sampai ada anak-anak yang nggak terima kalau ya mungkin gurunya kasih hukuman kayak dijewer mungkin ya kita juga nggak tahu sih gimana kronologi lengkap ya, tapi kayak murid mukulin gurunya beramai-ramai itu kayak gimana gitu, jadi nggak menghormati. Ada yang bahkan kalau nggak salah ada yang joget depan gurunya gitu karena lagi pelajaran. Dan itu sih sebenarnya pendidikan karakternya mungkin ya. Iya, itu juga balik lagi benar kayak yang C.co 26 ini bilang, kalau balik lagi ke kerasaan kita untuk mau sadar untuk ngargain gitu satu sama lain. Bener. Selain infrastruktur yang kita ribetin, juga kitanya sebagai muridnya. Betul. Setuju banget juga. Sih, ini sangat beda dari yang lain ya. Bener. Oke. Next ya, kita ada dari akun handsome people. Oke. Oh, handsome. Apa? Dia ada beberapa opini. Opini yang pertama yang akan kita bahas, sekolah bukan entertainment atau agensi cantik dan famous. Betul. Sekolah ladang buat berkembang dan nemuin jati diri. Betul, nemuin jati diri. Stop buat pilih kasih sama murid yang mau berkembang. Hati-hati, jangan sampai kemakan omongan sendiri. Waduh. Kenapa ada dendam terselubung? Mungkin ada tujuannya masing-masing. Tujuannya sendiri. Mungkin yang dimaksud tuh sekolah bukan entertainment tuh gimana ya? Yang mungkin kayak promosi sekolah gitu kali ya, yang ngajak anak-anaknya untuk bantuin promosi atau gimana? Kayak endorse anak murid gitu. Mungkin kayaknya. Ya, mungkin karena sekarang kan zaman digital ya. Sekolah mungkin mau promosi. Yang zaman dulu promosi bagian brosur di mungkin sekolah lain. Iya, mungkin yang kayak foto-foto kan ada foto muridnya tuh. Ya mungkin ya mereka carinya yang good looking, yang famous supaya banyak yang ikut dan banyak yang lihat mungkin. Mungkin karena mereka kenal juga sama orang yang ada di situ mungkin ya. Mungkin itu juga jadi cara sekolah juga. Dan sebenarnya menurut gue sih ya, kalau muridnya mau sih sebenarnya nggak apa-apa sih menurut gue. Iya benar, kalau memang dari hati pengen buat bantu sekolah dan nggak keberatan juga, nggak kepaksa. Itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada sekolahnya yang memaksakan, mewajibkan buat murid-muridnya, ya mungkin yang terutama yang good looking atau yang famous, ya itu yang
Iya sih, sebenarnya itu yang kayak gimana agak ya? melenceng gitu kali ya. Ya mungkin sebagian bisa terima, mungkin ada juga yang nggak bisa terima hal tersebut gitu. Iya, mungkin. Kalau misalnya kita lihat kayak Twibbon gitu nggak sih? Iya benar. Iya. Twibbon acara event-event gitu ya yang wajib gitu ya. Itu kan kayak emang dikhususkan untuk wajib buat kayak syarat tugas gitu, tugas untuk mempromosikan event ini untuk tapi kayak mungkin gini. itu sebagian orang aja yang ngeliat kayak gitu. Sebagian juga mungkin ada yang ngira itu asik aja sih sebenarnya. Buat asik-asikan aja. Ada juga yang buat kayak ladang ekspresi juga mungkin. Betul. Ada. Kan gue juga pernah tuh kayak ikut Twibbon kayak gitu. Satu sisi gue ngerasa kayak apaan sih gue mesti upload kayak gini-gini. Tapi satu sisi lagi gue kayak ikutan berekspresi di event itu gitu loh. Gue kayak menyatakan diri sendiri untuk mau berpartisipasi sama event itu, sama apa acara yang dibikin sama sekolah. Apalagi kalau acaranya keren dan besar ya gitu, kayak pensi-pensi gede di sekolah-sekolah gitu kan. Berarti jadi gengsi kan. Balik lagi ke kualitas acara atau ininya mungkin ya. Juga mungkin ya. Mungkin ya. Kalau misalkan sekolah-sekolah yang mahal gitu kan ya, saya bangga saja untuk promosiin ya. Bukan dari mahal doang, tapi misalkan sekolah yang mungkin biasa aja, tapi eventnya luar biasa, bagus gitu ya. pasti akan bangga juga dong. Nomor satu, pengen gitu. juga bikin sekolah yang maju dong. Nah mungkin balik lagi ke atau cara sekolahnya tuh dan masing-masing muridnya juga sebenarnya kan. Nggak terpaksa biar juga jadi saling enak lah gitu ya. Saling enak. Tuh. Oke, ada apa lagi? Next ya, kita ada dari akun Audrey Resta. Dia juga ada beberapa opini nih. Opininya yang kan kita angkat nomor 1 adalah kenapa di Indo nggak boleh cat rambut, padahal cat rambut gak mempengaruhi otak. Betul, memang. Kecuali kalau pori-pori kepala bisa nyerap cat rambut, terus otak jadi menciut, ya nggak apa-apa deh. Oke. Coba dari dulu Pan, gimana menurut tentang gua, cat rambut? Menurut gue sih, gue sendiri sih nggak suka ya cat rambut, karena rambut gue bisa rusak kalau salah-salah gitu. Dan tapi menurut gue sih nggak apa-apa aja sih. Kalau misalkan sekolah cat rambut kan keren juga ya. Ada yang rambutnya warna pink buat ekspresi diri, betul. Itu sih keren banget. Gue yang lintas gue yang rambutnya pink misalkan. Cari aja gue di sekolah yang rambutnya hijau gitu. Kayak gitu mungkin ya itu nggak relevan kali di Indonesia. Dan for information, cat rambut kalau kebanyakan, kalau berlebihan bisa bahaya juga. Oh iya? Bisa bahaya juga. Ada yang udah kena tumor karena cat rambut yang kena tumor gara-gara cat rambut yang seringan yang berlebihan. Parah juga ya. Mungkin ya bukan jadi kita ngelarang atau beropini untuk jangan cat rambut ya. Mungkin ya nggak apa-apa, itu juga keren gitu kan, kita lihat. Ekspresi ini banget lu. Kayak Atta, kayak Reza Arab. Tapi mungkin jangan keseringan dan juga jangan ketebelan mungkin ya. Nggak ngerti juga deh ya. Ada yang kayak gitu. Mungkin. Tapi nggak apa-apa sih menurut gue. Tapi ya kebijakan sekolah balik lagi ya. Kita harus ikut kebijakan sekolah. Mungkin kalau udah lulus baru bisa berekspresi lebih bebas lagi. Mungkin cara ekspresi dirinya bukan cuma dari cat rambut. Betul. Bisa ada hari bebas, tapi nggak cuma sehari. Betul, kayak yang tadi kita bilang juga kan. Bisa dari Senin Selasa pakai seragam, sisanya boleh bebas gitu. Sekolah kan Jumat tuh biasanya hari bebas. Mungkin bisa lebih. Hari beberapa hari lah. Dari lah gitu ya. 5 hari mungkin 2 hari atau 3 hari yang bebas. Kayak dari gue ya pakaiannya yang kemejanya lorengnya banyak misalkan. Kayak gitu. Gue mau pakai polkadot. Nah, dari luar sampai dalam tuh sampai kok. Kan jadi ya kok luar sampai dalam. Tapi misalkan kayak gitu mungkin lebih inilah ya, nggak ada efek mudah diterima gitu ya. Dan kalau sehari doang tuh kayak kurang aja gitu. Betul. Ya. Dan orang-orang banyak kan nunggu hari Jumat itu untuk ekspresi diri gitu ya, mungkin bisa lebih dibanyakin gitu mungkin ya, opini dan saran dari kita. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih dari akun yang sama, dari Audrey Resta lagi. Dia juga bilang kalau harusnya buat SMK ada masa percobaan khusus nih ya, dia khusus SMK ya, langsung ke SMK ada masa percobaan sesuai jurusan sebelum masuk sekolah supaya nggak salah pilih jurusan. Kayak MOS gitu nggak sih? Kayak MOS atau mungkin bisa kayak seminar untuk ngasih tahu apa sih jurusan ini tuh ngapain gitu kali ya. Oh, jadi lebih kayak seminar yang mendalam tutorial gitu tentang betul ya, kayak biar tahu terjun dulu dikit gitu. Gambaran untuk misalkan jurusan kan, khususnya jurusan misalkan mau masuk tata boga. Nanti ada kursus masaknya kayak master chef dulu gitu kali ya. Iya, mungkin atau misalkan kehalang dari bagus sih sebenarnya. Iya, bener juga sih, karena temen gue juga banyak yang bilang, gue salah masuk jurusan. Gue pikir misalkan multimedia nggak ada matematikanya, dia menghindari matematika sebenarnya. Karena cuma dari denger desas-desus teman-teman doang. Ada yang bilang, akuntansi enak, kerjaannya gampang nyarinya.
cuma desas-desus, kita Iya, nggak tahu. betul. Dan Kita pas- nggak tahu realitas terjun gimana. Pas Pas mosnya udah- juga nggak dikasih tahu, nggak pas dikasih tahu. MPLS-nya nggak dikasih tahu. Benar, itu juga menarik sih ya. Kayak gitu Betul. ada Boleh kayak sih gitu ya. sebenarnya untuk Bapak Nadiem Makarim Bapak Nadiem Makarim, boleh dimasukkan atau untuk sekolahnya masing-masing sebenarnya bisa ya, Bisa nggak lah perlu pakai ke menteri ya. mungkin bisa lah ya. Oke, next ada Next, siapa ya. lagi Aurel? Ada dari akun Oh ini Shirley Cheryl Felna, susah sekali namanya. Cheryl Fernaldi Imantaka, namanya bagus sekali ya. Bagus ya namanya. Dia bilang kalau Apa nih? kenapa di sekolah cowok nggak boleh rambutnya gondrong, tapi pitak-pitak karena guru razia dibolehin. Gue pernah tuh gitu. Gue Gue pernah Ada dirazia. satu masa lagi Dia bopeng di sini pak. Oh, lu Di razia bopeng pak. gitu ya. Betul. Ada masa gue lagi baris dicek-cekin bro rambutnya bro di Iya. Kalau lu panjang langsung Iya gitu. Wah, itu nggak asik banget sih. Ya gimana ya? Sebenarnya menurut gue sih boleh ya gondrong ya. Nggak apa-apa juga ya mungkin ya. Balik ke kayak tadi, ekspresi diri. Ekspresi Betul. diri bener boleh banget. Dan menurut gue juga suka sebenarnya gondrong walaupun nggak cocok sebenarnya. Nggak semuanya cocok gondrong, tapi anak-anak kan mau aja rebel, juga rebel dan mau berekspresi. Dan iya, sebenarnya nggak ganggu sama pendidikan juga, sama pelajaran. Ada sekolah loh yang nggak bolehin anak muridnya gondrong. Ada. Tapi ada satu syaratnya, lu harus pinter. Lu pinter, lu makin gondrong. Jadi kalau lu ke sekolah Jadi itu, iya. lu sekolah itu, lu nemuin rambutnya kayak cewek, pas nengok kumisan, itu pinter banget. Itu pinter banget. Itu pinter banget. Itu 100 pinter banget. itu nilainya. 100 nilainya. Berarti yang Ada pendek-pendek sekolah yang kayak gitu. pada goblok semua. Nah, mungkin gitu kali ya, atau emang nggak cocok, terus pengennya botak kali Ya, ya. bisa juga. emang. Ada sekolah yang kayak gitu. Jiwa ekspresinya aku mau kayak Krilin gitu. Nah, mungkin kalau lu mau berekspresi banget dari rambut dan segala macam, lu bisa ke sekolah kayak gitu. Betul. Ya kan? Mungkin Anda salah masuk sekolah. Nah, mungkin kayak gitu. Mungkin atau Ada, boleh usulin ke sekolahnya. Mm-mm. Saya akan buktikan saya bisa pintar walau gondrong. Ya Ya kayak gitu kan mungkin, bisa ya. juga kan jadi gebrakan di sekolahnya. Bener, Gokil. bener. Bisa tuh, Bro. Boleh dicoba. Oke, lanjut lagi, Rel. Ada dari YNK YNKALX. YNKLX. Kenapa sepatu warna cuma bisa dipakai hari Jumat doang? Nah, ini balik lagi sih ya Bener sama yang tadi. sih ya, yang tadi udah kita bilang ekspresi diri. Mungkin di sekolah dia cuma hari Jumat doang dan mereka kurang menurut mereka. Kurang kali ya untuk pakai bebas-bebas gitu kan. Mereka punya baju-baju bagus pengen dipakai gitu loh buat sekolah. Baju-baju bekas Imlek, bekas Lebaran ya. Kalau pakai buat sehari doang kan nggak asik Iya, ya. sayang ya. Baju merah Betul, cuma baju-baju hari itu doang. Natal, baju-baju dia udah belilah gitu Nah, buat ya, hari-hari mungkin- besar. mungkin Bagus. bisa diperbanyak kali. Bisa hari-hari diperbanyak yang kayak mungkin gitu ya. Mungkin dari yang bebas. 3 dari 5 hari gitu bisa kan ya. Karena ya nggak walaupun seragam kan jadi kayak disiplin, banyak orang bilang jadi Disiplin. Dan identitas itu sekolah, bagus sebenarnya. identitas sekolah gitu. Tapi ya nggak salah juga gitu loh buat Beberapa hari. nambah hari sedikit aja buat yang hari bebas tuh ada. Ya gitu benar loh. sih, benar. Ya kan? Mungkin bisa lebih baik lagi ke depannya diperbanyak waktu yang kayak gitu ya. Karena sudah banyak sekali banyak sebenarnya banget ya komentar-komentar, kita nggak bisa bahas semuanya ya. Kalau misalkan kalian penasaran boleh langsung dicek aja ya di Instagram di postingan impresi di hari tentang Hari Pendidikan Nasional. Kalian bisa baca-baca di situ. Kalau misalkan ada beberapa yang menarik boleh kalian bantu komen, boleh bantu untuk kasih pendapat kalian juga. Mungkin bisa jadi iya wawasan kalian juga dapat opini dari teman-teman gitu Betul, tentang saling pendidikan. berpendapat Saling sesama berpendapat, siswa kepikiran seluruh lah ya. Indonesia ya. Secara digital Betul. seru juga ya zaman sekarang ya. Iya. Lu bisa ngobrol cuma dari Asik. komen lu. Dari banyak banget tadi kayaknya ya. Enak banget tuh. Oke, kita udah bahas semua. Nanti Dan kita akan ngumumin siapa jawaban terfavorit dari kita. betul. Hadiahnya jajan boba. Jajan boba. Imani. Lumayan dapat berapa, Rel? ya? 50.000. Lumayan tuh jajan 2 minggu tuh. Enggak lah ya. Jajan 2 hari lah. 2 2 hari lumayan. Boba mahal 1 Buat beli boba kuota diskon ya. 4. Iya. Oke. Deng. Kita setelah perdebatan panjang akhirnya menemukan Rumit. jawaban favorit. Jawabannya keren-keren banget. Mantap Gila banget. lu. Keren banget. Sangat menginspirasi ya. Tapi dari semua yang keren-keren itu pasti ada yang paling keren ya. Kita Pasti ada yang sebenarnya bukan paling keren, iya sih, tapi semuanya kita keren sih. favoritkan ini Favorit karena dari kita. ya pilihan Tuhan lah. Gitu. Ya juga dong ada beberapa alasan juga dong. Iya ada alasannya lah. Siapa Rel yang menang Rel? Pemenangnya Adalah dari deng berisik. Pemenangnya adalah akun Valen Patricia. Valen Patricia ya.
Selamat untuk selamat. kamu Nih, dapat iman nih. Aku yang ini nih. Inilah pemenangnya. Oke. Editor kerja keras, oke? Mantap. Selamat imanin 50.000. Terima kasih ya untuk partisipasinya. Jajan boba tapi jajanin kita ya. Enggak. Silakan dipakai. Oke. Untuk terima kasih untuk dan selamat untuk yang menang. Terima kasih untuk semuanya yang udah komentar. Walaupun nggak menang tapi kalian wah gila. Kalian udah tuh, partisipasi ya untuk pendidikan di Indonesia. Kalian udah mau angkat suara sebagai siswa ataupun yang udah alumni. Kalian udah berpartisipasi lah untuk Indonesia yang lebih baik. Sekaligus berpartisipasi untuk Hari Pendidikan. Jangan Betul, lupa Hari Pendidikan Indonesia untuk merayakan Hari Pendidikan. Betul. Selamat Hari Pendidikan walaupun udah lewat. Semoga pendidikan Indonesia sukses terus. Betul. Semakin Salam. maju, semakin luar biasa lah. Amin. Amin. Dadah Impression. Salam Impression.